Salam persaudaraan dari Bukit Sandar Matahari Ledalero. Kami menyapamu semua dalam senandung ucap salam dalam Sang Sabda. Bacaan Injil dan Renungan hari ini, edisi 23 Oktober 2021, Sabtu, Pekan Biasa ke-29, disusun oleh Frater Aping Edor SVD dan akan dibawakan oleh Frater Christian Batut SVD. Selamat mendengarkan. Bacaan diambil dari Injil Lukas bab 13 ayat 1 sampai 9. Pada waktu itu beberapa orang datang kepada Yesus dan membawa kabar tentang orang-orang Galilea yang dibunuh Pilatus, sehingga darah mereka tercampur dengan darah kurban yang mereka persembahkan. Berkatalah Yesus kepada mereka, "Sangkamu orang-orang Galilea ini lebih besar dosanya daripada semua orang Galilea yang lain, karena mereka mengalami nasib itu? Tidak, kataku kepadamu. Tetapi jikalau kalian tidak bertobat, kalian semua pun akan binasa dengan cara demikian. Atau sangkamu ke-18 orang yang mati ditimpa menara dekat Siloam lebih besar kesalahannya daripada semua orang lain yang tinggal di Yerusalem? Tidak, kataku kepadamu. Tetapi jikalau kalian tidak bertobat, kalian semua pun akan binasa dengan cara demikian." Kemudian Yesus menceritakan perumpamaan ini. Ada seorang mempunyai sebatang pohon ara yang tumbuh di dekat kebun anggurnya. Ia datang mencari buah pada pohon itu, tetapi tidak menemukannya. Maka berkatalah ia kepada pengurus kebun anggur itu, "Sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara itu, namun tidak pernah menemukannya. Sebab itu, tebanglah pohon ini. Untuk apa pohon itu hidup di tanah dengan percuma?" Pengurus kebun anggur itu menjawab, "Tuan, biarkanlah pohon itu tumbuh selama setahun ini lagi. Aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Mungkin tahun depan akan berbuah. Jika tidak, tebanglah." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari pencinta Sang Sabda yang terkasih. Renungan kita hari ini berjudul Solidaritas Pengurus Kebun Anggur. Hal menarik dari Injil yang baru saja kita dengar adalah perumpamaan Yesus tentang pohon ara. Dikisahkan bahwa di tengah-tengah kebun anggur ada sebuah pohon ara. Dan karena pohon ara itu tidak berbuah, maka pemilik kebun menyuruh pengurus kebun untuk menebang pohon ara itu. Hal yang amat menarik adalah jawaban dari pengurus kebun anggur. Ia mengatakan, "Biarkanlah pohon itu bertumbuh selama setahun lagi. Mungkin tahun depan akan berbuah." Jawaban ini meskipun terdengar sederhana, tetapi lahir dari sebuah iman yang besar dan rasa solidaritas yang tinggi pengurus kebun. Pengurus kebun itu percaya bahwa waktu atau kesempatan adalah hal yang dibutuhkan oleh semua ciptaan untuk berkembang dan menghasilkan. Sedangkan solidaritasnya ia tunjukkan dalam kesediaannya menerima tugas yang sebenarnya
bukan merupakan tanggung jawabnya. Pengurus kebun anggur dan pohon ara adalah dua hal yang tidak dapat disandingkan. Tetapi karena perasaan solider sang pengurus kebun, ia mau melepaskan batas perbedaan itu dan menerima pohon ara sebagai bagian dari tanggung jawabnya. Pencinta sang sabda yang terkasih, iman dan solidaritas pengurus kebun anggur harus menjadi model iman dan solidaritas kita. Dalam kehidupan harian, acap kali kita menuntut dari sesama di sekitar kita sesuatu yang sebenarnya tidak mereka miliki atau tidak bisa mereka lakukan. Kita harus percaya bahwa waktu atau kesempatan adalah hal yang dibutuhkan setiap orang untuk berkembang, untuk menunjukkan kualitas dirinya. Oleh karena itu, penting bagi kita memberikan kesempatan kepada setiap orang untuk menunjukkan kualitas dirinya. Memberikan kesempatan kepada setiap orang untuk menunjukkan kualitas diri juga merupakan bagian dari solidaritas kita bagi sesama manusia. Kita perlu yakin bahwa semua orang, baik orang-orang yang sudah kita kenal maupun orang-orang baru dalam lingkungan kerja kita, memiliki kemampuan yang sama. Hanya saja, mereka semua perlu waktu untuk berkembang. Marilah kita mencontohi iman dan solidaritas pengurus kebun anggur, agar semua orang, terutama mereka yang berada di selingkungan kerja dengan kita, mampu berkembang dan menunjukkan kualitas dirinya. Ya Yesus, jadikanlah kami rekan kerja yang baik bagi sesama di sekitar kami, dan janganlah membiarkan kami menjadi penghalang bagi saudara-saudari kami untuk menunjukkan kualitas dirinya. Amin. Hei bersaudara, umat Tuhan di gelombang moral. Sahabat-sahabat pencinta Sang Sabda, kita baru saja mendengar bacaan Injil dan renungan edisi hari ini. Sampai jumpa kembali pada edisi berikut. Terima kasih kepada Divisi Kerohanian website Seminari Tinggi Santo Paulus Ledalero. Semoga Sang Sabda menjiwai seluruh pengalaman hidup kita hari ini. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Dalam satu hati, di dalam kasih Yesus. Mari dengarkan sapaan sabda dari komunitas Seminari Tinggi Santo Paulus Ledalero setiap hari Senin sampai dengan Sabtu di www.seminariledalero.org. Sampai labuan bajo.